Ya, jadi judulnya merendahkan diri. Jadi lawan kata merendahkan diri itu artinya merendahkan diri lawan kata itu tinggi. Tinggi lawan kata rendah. Jadi ini hari ini Tuhan ajarkan kita untuk rendah, rendahkan diri. Karena tadi judul firman Tuhan yang kita sudah baca itu sudah kita dalam kitab Daniel. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Itu judulnya atau jawab tema itu Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Men de ala ne imba te ko ade Nebukadnezar itim ko pakera ana ala te bergerak. Antigno ni din tiwo pakino ni tiwo pakino ta ala te nakero ni nen kirebe patwo te patwo ala nan tiap ni ruangan. Jadi temanya itu. Ini yang saya jadi hari ini saya kasih tema merendahkan diri. Contohnya dalam hal apa? Jadi contohnya umumnya gereja aja. Jadi gereja di Bangkok itu apa? Aye, lama ya kalau itu ini. Dengan bina anak gerejanya anak pak gereja itu Tuhan rendahkan kita. Itu contoh satu gereja ini. Tuno kegiatan nafas kalau mana? Oh, jalan yang ada apa nih kok? Itu saja. Hanya anu mau gereja itu Tuhan nanti kasih rendahkan diri lagi. Seperti ini bukan Nebukadnezar. Ini contoh-contoh. Contoh-contoh sekarang kita pilkada ini. Pilkada ini orang yang belum jadi bupati dia bilang, oh bapak bupati datang. Semua hormat, semua karena pas dia kalah itu bagaimana? Itu ujung-ujungnya perang adu wajar. Karena mereka dia belum bupati, dia bilang orang bilang sudah dia, oh ini bupati datang, bupati apa karena dia pas dia kalah mereka tidak terima langsung perang. Karena dia sudah mendahului Tuhan. Jadi sebenarnya bahasa itu ai nakalon obao ane iba sa calonkan diri bupati ekra moy nakalon obao nakera pa ya ko ndala ki bakara ke no tan la hinaro de la kanti de garo mean we gino kayo tena gino kayo seperti rendah hati seperti itu. Berapa hari saya ke Wapena itu mereka bilang oh dia ini partai besar tetap dia menang. Nanti dia kalau dia tidak menang nanti anggota akan kasih buku suara. Ini saya dengar sendiri waktu itu. Jadi saya kenakan mereka tuh sudah jadi bupati. Ya, jadi pas dia kalah itu perang. Karena mereka sudah mendahului Tuhan. Jadi inilah namanya meninggikan diri. Sombongkan diri. Ya, jadi alana firman Tuhan yang tadi kita sudah baca sudah. Ini contoh-contoh yang sudah nyata. Contohnya hal-hal seperti itu. Jadi harus kita dapat pekerjaan kenal, jabun dapat pekerjaan. Ini Tuhan yang kasih. Ini posisi yang melakukan oleh Tuhan yang kasih. Hari ini saya seperti ini karena Tuhan. Setiap kita dapat berkat selalu mengucap syukur Allah. Alana berkat dengan syukur ekio. Ini Tuhan berkati saya. Jadi ini begini. Itu pengakuan kita lebih bagus. Itulah yang Tuhan mau seperti itu. Dan cerita firman Tuhan ini kembali latar belakang tokoh yang kita akan baca tadi dari kitab Daniel ini ayat 1 sampai kita baca 37. Itu ada dua tokoh di situ. Tokoh utama, satu Raja Nebukadnezar. Kedua Nabi Daniel. Di sini ada tokoh penting. Itu ada dua tokoh. Baru di dalam kitab Daniel ini latar belakangnya ini terjadi satu bangsa besar yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka punya negara sendiri, kerajaan sendiri. Tetapi negara mereka ini direbut, diambil alih dan semua bait Allah itu dihancurkan. Jadi gereja ibarat Bangkuan semua hancurkan oleh Nebukadnezar ini. Dan semua perabot-perabot yang ada dalam semua hukum-hukum Tuhan itu sudah diangkut sama Nebukadnezar ini. Dan dia bawa di Babel. Nah, jadi orang Israel ini namanya yang bangsa yang namanya diungsikan ke kerajaan Babel. Nah, jadi mereka ada di dalam kerajaan Babel. Jadi negara mereka itu dihilangkan. Jadi negara yang Israel itu sekarang dibawa negara
negara Babel. Israel itu negara yang hilang. Nah, sejarah ini sama. Di Indonesia ini dulu banyak negara-negara kerajaan. Bukan Papua saja, Papua dulu negara sendiri. Ya toh? Sejak Papua ini merdeka 1 Desember tahun 1960 atau 61 itu, 61. Itu negara sendiri sampai dengan PPRA tahun 1969. Sampai Papua dimasukkan di Indonesia. Jadi Papua dimasukkan di Indonesia, itu bukan hanya Papua, ada beberapa negara kerajaan-kerajaan dari seperti di Maluku itu ada kerajaan Tidore, di Jawa itu ada banyak kerajaan Jogja. Banyak kerajaan-kerajaan mereka digabungkan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi di dalam ini banyak kerajaan. Tapi karena yang berkuasa itu negara NKRI sekarang. Itu contohnya di Indonesia sekarang. Seperti itu. Jadi saat itu ada Tuhan membangkitkan satu negara besar, yaitu negara Babel, kerajaan Babel. Dia berkuasa hampir separuh dunia ini, dia yang berkuasa. Di mana Tuhan membangkitkan satu kerajaan besar untuk menguasai dunia ini. Termasuk Israel dimasukkan di dalam. Ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia itu sudah nubuatkan bahwa orang Israel ini karena sudah tidak taati firman Tuhan lagi, sudah kerian uang yang berleban, tanpa yakin yang golek, mereka sudah lupa berdoa, mereka sudah tidak lupa memuji Tuhan, sudah lupa berpuasa. Akhirnya mereka lupa bagaimana Tuhan membawa mereka waktu mereka itu dijajah oleh Firaun. Firaun waktu menjajah mereka itu ada program-program membunuh orang Israel, anaknya lahir laki-laki. Terus mereka suruh kerja paksa, itu mereka sudah lupa semua. Karena mereka sudah negara sendiri, jadi sudah lupa. Karena mereka sudah hidup makmur enak. Jadi mereka sudah banyak kekayaan, jadi mereka sudah tidak berdoa lagi. Akhirnya mereka hidup sembarang, akhirnya mereka menyembah dewa-dewa seperti itu. Akhirnya Tuhan menyiapkan negara Babel ini, Raja Babel, untuk sebagai alat Tuhan, untuk mendidik orang Israel kembali lagi. Yaitu Tuhan perintahkan Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan bait Allah dan membawa orang Israel untuk tinggal di bawah kerajaan Babel. Jadi kerajaan Babel ini ada kita dibaca di dalam peta Alkitab ini ada di sini. Jadi di peta ini Babel itu kita bisa lihat. Babel itu pas di tengah-tengahnya Taman Eden. Jadi di situ ada sungai Efrat, Tigris. Ini yang sungai pertama yang Tuhan ketika Adam dan Hawa menciptakan, di situ ada ada 4 sungai itu. Jadi kita bisa lihat di peta dunia yang pertama, yang purba. Jadi ada di situ. Di sini ada, ini kita coba buka Alkitab, di sini ada peta sini. Jadi ini kota Nineve, di bawahnya Asyur. Nineve ini yang pernah diutus Tuhan mengutus Nabi Yunus. Karena orang-orang Nineve sini yang banyak hidup dalam dosa. Terus Asyur. Di bawah Asyur ini ada sungai Tigris. Sungai Tigris ini yang Tuhan menciptakan pertama itu. Ahad, Akad, baru Babel. Ini Babel ini. Baru di bawah ini Ur-Kasdim. Ur-Kasdim ini tempatnya Nabi Abraham. Abraham orang Ur-Kasdim di sini. Dipanggil keluar ke Mesir. Ya, jadi ini, jadi dia di sini. Nah, ini kita lihat sejarah dunia purba atau sejarah ini. Jadi di sana ada sungai Tigris, sebelah di daerah Mesopotamia, di sini ada sungai Efrat. Ini bukti di mana Tuhan menciptakan itu di situ. Yang masih ada, sungai ini yang masih ada sampai sekarang. Jadi Adam Hawa itu pikir sungai
sungai ini, sungai Tigris sama sungai Efrat ini masih ada, belum kering. Tapi ada dua sungai itu yang sudah kering. Yang diceritakan dalam Kejadian pasal 2. Itu bukti. Jadi di Babel ini, disinilah Tuhan bangkitkan satu raja besar di tempat itu. Nah, ini yang dia datang baru ke Yerusalem ini baru hancurkan bait Allah. Ya, ini adalah Nebukadnezar. Baru Daniel ini yang juga Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk bagaimana orang-orang Israel itu dijaga, diselamatkan, dikembalikan lagi ke Israel kembali. Ya, jadi Daniel ini kenapa Tuhan pakai? Daniel itu kodo Allah pakai kerang. Allah pakai kerang kodo. Karena dia selalu memuji Tuhan, selalu memuji, menyembah Tuhan, selalu satu hari dia itu berdoa. Berdoa itu pagi, siang, dan sore. Selalu dia berlutut memuji, menyembah Tuhan. Dan dia selalu kadang-kadang dia berdoa berpuasa 1 bulan. Dia tidak makannya, makan buah-buah, makan sayur saja. Nah, kita lihat di sini. Jadi Daniel pasal 10. Itu latar belakang kenapa Tuhan pakai dia. Jadi ini apa kan dah kemudian gue kino. Ti Allah bangun di rubara ada kino. Jadi Tuhan dia pakai Daniel ini sesuai karena dia hidup sesuai firman Tuhan. Tino dia pakai untuk banyak hal yang banyak hal yang Tuhan berikan kepada dia. Itu pertama karena dia selalu berdoa. Ya, kita akan lihat di sini. Kitab Daniel bukan ruwaya. Kita kembali di Daniel. Pertama, ya kita buka Daniel pasal 6 dulu. Daniel pasal 6 ayat 11. Ini Daniel yang dia lakukan. Jadi Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini setiap hari selalu dia memuji. Dia berlutut arti dia berdoa. Berdoa untuk dia bangsanya, berdoa untuk semua masalah, dan serta dia selalu memuji Tuhan. Pagi, siang, dan sore. Ini yang dilakukan Daniel. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Itu Daniel satu itu. Baru yang kedua itu dia berpuasa. Daniel pasal 10. Kita lihat di situ apa yang dilakukan oleh Daniel. Jadi kondisi ini harus memang sekarang posisi kita masalah gereja, PPP, kita masalah Papua. Maka posisi ini yang harus kita lakukan. Kita harus melawan itu dengan doa, puasa, dengan hidup seperti itu. Jadi ini pas ayat ini. Daniel pasal 10 ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi dalam 3 minggu penuh hampir 1 bulan Daniel ini tidak makanan yang bagus, daging-daging, minuman yang bagus-bagus dia tidak makan. Dia hanya makan buah, minum air putih saja. Dia berdoa, berpuasa. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Terus Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 3.
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabun serta abu. Jadi Daniel ini dia berdoa dan berpuasa. Jadi dia juga selalu berdoa dan berpuasa untuk menghadapi masalah-masalah besar yang seperti kita hadapi hari ini. Ya, jadi masalah besar seperti ini yang kita hadapi ini bukan dengan senjata, bukan dengan kemampuan, kita harus menciptakan ini, tidak, dengan doa. Masalah besar bisa akan jadi dengan doa, dengan memuji Tuhan, dengan berpuasa. Nah, karena itu tadi sudah bagus, tadi sudah kita anak-anak sekolah minggu sudah memuji Tuhan, berdoa, mulai dari sekolah minggu, sekarang ibadah dewasa ini. Ya, jadi saya beberapa hari ini saya tidak datang karena saya setiap minggu itu sudah pagi-pagi saya sudah di sekolah minggu di bawah di Yerusalem. Jadi saya sekarang di situ. Nanti jemaat undang baru saya datang. Kalau tidak saya jadi gembala anak-anak sekolah minggu. Karena saya tanya Tuhan kenapa posisi saya gembala ini pas. Tuhan bilang iya kau di situ. Kamu harus diperhatikan anak-anak sekolah minggu. Kamu harus mengembalakan ke sekolah minggu. Jadi Tuhan kasih tahu saya seperti itu. Tuhan kembali oleh pasal itu baru ke iya karya pasal oleh ke sekolah minggu itu perhatikan ngomong pakai zayon sekarang. Ini saya berdoa baru Tuhan kasih tahu langsung seperti itu. Karena kudu dari sekolah minggu ini biarkan orang no. Ti ulangan dari awal itu bang mulai sekolah minggu dididik maka mereka yang ganti kita jadi gembala, jadi kita jadi majelis, jadi kita penatua, itu ada penggantinya. Mulai sekolah minggu itu bulu ya orang dididik dan mereka no. Mereka akan besok mereka ada jadi pemimpin di wilayah, jadi BPP. Iya, kalau saya itu dulu tuh tidak sekolah minggu seperti ini, jadi hanya biasa bapak saya tuh ajak saja. Jadi bapak saya itu biasa di Danime mengajar sekolah kita, jadi biasa ajak saya. Hari Sabtu kita sudah berangkat di Papani, baru melayani di sana. Jemaat di Papani itu, baru pagi-pagi kita selesai itu datang. Jadi saya hanya dengan ikut orang tua begitu kita sudah, bapak saya seperti ini, saya harus begini. Nah, jadi anak-anak kita pelayanan harus kita didik. Jadi Daniel karena inilah dia berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, maka Daniel ini pernah dimasukkan di mana? Di goa singa. Tapi singa-singa mulutnya semua ditutup. Tidak berani makan Daniel. Karena ada kuasa Tuhan. Tuhan selamatkan. Jadi Daniel dipakai oleh Tuhan. Dan Daniel lah yang mengenalkan Raja Nebukadnezar ini Tuhan Allah kepada dia. Sehingga Nebukadnezar juga mengenal Tuhan. Nah, itu kita lihat dari dari bacaan kitab yang tadi kita baca panjang ini saya ambil poin-poinnya. Jadi pertama, di mana Raja Nebukadnezar mengenal Tuhan. Nebukadnezar mengenal Tuhan melalui kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini yang mereka mengambil keputusan, mereka tidak makan makanan yang mereka sudah dipilih. Mesak, Sadrak, Abednego ini yang 3 orang ini termasuk juga sudah pilih untuk kerja di kerajaan Babel. Tetapi mereka bilang mereka makanan yang ada di situ kan makanan macam-macam. Jadi mereka bilang kita tidak makan makanan di situ karena di situ macam-macam makanan campur ini. Jadi mereka hanya bilang kita makan sayur ini saja. Akhirnya suatu saat Raja Nebukadnezar ini buat patung. Semua orang harus menyembah patung. Tetapi mereka tidak, Mesak, Sadrak, Abednego, mereka tidak menyembah patung. Akhirnya dimasukkan di api besar itu. Tapi mereka juga selamat keluar. Juga Daniel ini karena dia taat perintah, selalu taat berdoa. Dan saat itu juga raja dia membuat patung besar supaya semua orang menyembah patung. Tetapi Daniel tidak mau menyembah patung. Akhirnya dimasukkan di gua singa, tetapi diselamat. Akhirnya Raja Nebukadnezar bilang,
Semua orang harus menyembah Tuhannya, Daniel. Tidak boleh menyembah patung lagi. Jadi hari ini juga bukan kebetulan kita orang Papua ini Tuhan masukkan di negara NKRI ini. Saya pernah berdoa tanya itu. Tuhan bilang kamu penginjilan. Saya pernah penginjilan 4 tahun di Jawa. Tahun 2001 saya kuliah ambil kuliah teologi di Semarang seminari. 2001, 2, 3 karena masa pelajarannya habis saya ajukan buat tesisnya. Dari Semarang mereka bilang, oh sekarang programnya sudah berubah. Jadi harus kamu pelayanan dulu. Pelayanan berapa tahun saya bilang? Pelayanan harus 4 tahun mereka bilang. Jadi saya mulai pelayanan 2004, 2005, 2006, 2007. Saya tanya Tuhan bilang harus memberitakan Injil. Jadi Tuhan mau kita orang Papua ini harus memberitakan Injil. Cuma sampai hari ini kita tidak mengerti kalau Tuhan mau kita harus memberitakan Injil di Jawa, di mana-mana. Tapi ini kita tidak mengerti. Intinya Tuhan pernah berkata begitu. Itu saya pernah pelayanan 1 kali jalan baru Tuhan bilang, Tuhan buka surga ini, dia kasih lihat saya surga ini kok punya rumah atas pelayanan kamu di sini. Saya bilang Tuhan saya belum pelayanan, belum cukup. Kau sudah pelayanan. Tuhan kasih begitu. Pelayanan bagi kita kami orang urin kaya Tuhan kasih lihat. Itu waktu saya pelayanan di Jawa. Jadi sebenarnya Tuhan kita harus pelayanan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau sekarang saat ini kita pelayanan penginjilan. Dan Papua ini juga masalah Papua ini sudah dibuatkan oleh Tuhan bahwa Papua ini suatu saat akan merdeka. Itu pendeta IJ itu dia sudah dibuatkan bahwa bangsa-bangsa lain boleh datang menguasai dengan kepintaran, kekayaan untuk mengelola atau semua ini, tapi bangsa ini akan bangkit, mereka akan memimpin diri sendiri. Itu satu nubuatan yang sudah dinubuatkan. Nah, ini harus kita harus ada. Jadi kita bekerja berdasarkan nubuatan-nubuatan. Dan juga waktu tahun 77 itu waktu orang tua yang waktu itu mereka latihan perang. Itu waktu kita perang besar tahun 77 itu. Itu pernah orang tua itu masak babi banyak besar, mereka masak baru bawa ke misionaris. Mereka bilang, Bapak berikan kami senjata. Kami mau merdeka, kami mau lawan Indonesia, mereka bilang. Orang misionaris ini mereka nubuatkan. Mereka bilang apa? Kamu sekolah saja sampai kamu pintar, nanti terima, kamu nanti dapat sendiri. Itu anak keluar. Itu orang latihan ekwa, bumene Tuhan dia keluar. Kita sekolah pun aku timur kita medan keluar. Jadi nubuatan itu kira itu. Jadi nubuatan makanya ini ada semua di situ. Ah itu seperti itu. Tidak itu penjelasan pendahuluan. Dia bukan dasar ala yari ala apa berarti ini. Dia banyak ketika dia mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar aku kuasai seluruh Jawa Indonesia, aku kuasai mengelola dia Abika Gara itu sudah baca Quran waret, jadi saya tidak usah ulang baca. Tapi tadi kita baca itu mimpi Nebukadnezar. Abika Gara, yo ambil lagi umur lagi sampai bopanya ijo kuni lalu, bopa ijo wali lagi dua Kagara. Karena ini bau yang orang kera, dia keluar panjang. Bau yang orang dia buah banyak. Buang ini kira jiru wakasan apa nih kiri gaji pakai semua datang makan hidup di situ. Mereka makan hidup di situ. Ya, jadi mimpi tadi kita baca tadi mimpi Nebukadnezar tadi ada pohon besar yang dia tumbuh dia tinggi naik menjulang tinggi sampai mendekati surga. Dan dari atas itu bisa melihat seluruh dunia. Ini yang mimpi Nebukadnezar. Dan pohon ini dia menghasilkan buah begitu banyak.
sehingga semua burung-burung, semua binatang-binatang datang tinggal di situ dan makan menikmati di situ. Tetapi ada orang kudus yang turun dari sorga dan dia bilang, itu tebang-tebang pohon itu supaya binatang-binatang ke hewan-hewan di situ semua biar bubar begitu. Tetapi dia pernah dahannya atau dia pernah alam tiba-tiba nikah nih masih diikat tali berkas tinggal agak begitu. Mimpi ini dia setelah mimpi ini Nebukadnezar ini dia gelisah. Apa arti mimpi saya? Dia panggil semua yang dia lakukan, dia panggil semua orang-orang pintar. Aku orang-orang pintar di Nabi terjemahkan yang berarti mau bilang kalau ini wani orang mereka tidak ada yang satu orang pun berikan jawaban. Itu ayat yang kita baca di Daniel 4 ayat 6 situ. Dia semua panggil orang untuk menjelaskan, tapi orang-orang ini semua tidak ada yang menjelaskan. Karena mimpi ini bukan karena kepintaran yang berpaling, karena mimpi petunjuk dari Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat sama Tuhan lah bisa menjelaskan. Itu alasannya. Nongkrong begitu aku itu orang pintar itu Nabi harus terjemahkan dulu. Karena mimpi itu petunjuk dari arah lah perimban baru bisa jelaskan. Jadi hanya Daniel saja karena dia pernah anak Tuhan sehingga dia bisa jelaskan. Jadi tujuannya itu. Jangan bakwa baru dia panggil Daniel. Oh kira Abi sekarang panggil Daniel. Daniel itu orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan orang-orangnya orang-orang kudus, orang-orang dewa ya kira. Wala maka Daniel wana keratiar. Daniel pasal 4 ayat 4 ayat 8 sampai 14. Itu Daniel wana bakar cerita Abi kira ya kira. Itu yang kita baca Daniel 4 sampai ayat 8 sampai 18. Baru Nebukadnezar dia jelaskan mimpi. Ulah Nabi Okar itu jelaskan juga kata. Jangan bakwa Daniel dia menjelaskan mulai ayat 19. Ayat 19 sampai 27. Abi kata juga kata. Jadi Daniel Abi kata artikan kata. Dimulai dari ayat 19 itu. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya mengelisahkan dia. Berkatalah Raja Nebukadnezar. Janganlah mimpi dan makna itu mengelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuhanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Anda dia loen wame jorgen wara bino abia arwa dia aka ma aftiara kara jorgen ko. Kwa yo makia aka aftiar kuno na purjo waro yo ga. Ae yi tino na diga abi ana jo kanda ko yo na gari. Yi gan no bakar ke ba ya jaka na me jo ba jo kidio no gari ya jo gara. Jorgen tar. Ada 20 pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan banyak ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu yang raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang berkuasa sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ini ada raja, jadi ada wilayah kuasa hanya dulu cuma ada di Papua, tapi dia wilayah Maluku lagi masuk, wilayah Jawa masuk, wilayah Malaysia di Asia ini masuk lagi Eropa lagi masuk. Australia lagi masuk, Amerika lagi masuk, dia hampir kuasai. Dia kuasai seluruh dunia, berarti karena tiaro. Dulu baru kau tinggi sampai di surga itu, kalau ada kuasa, kalau KTB tiakan, orang yang bukan pernah, tiakan kayak pernah makanya orang. Ya, jadi ini pekerjaan yang Bapak Raja kuasai itu sudah jauh orang. Hanya itu yang dia jelaskan. Tiga orang ya, semua makan hidup dengan aman, damai, semua makan dengan baik.
Semua burung-burung semua datang bersarang, semua hewan datang di berarti dia akmi. Bayangkan semua orang hidup makan di situ dengan damai itu. Ini yang Daniel jelaskan. Ayat 22, Tuanku itulah yang Raja Tuhanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang yang kudus, yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah. Berikatkan dengan rantai dari besi dan tembaga, dan di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embung dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Mereka nak pada hampir papan ulang hari. Eyon kau tu murah nak pinjam murah berarti tiada nak alak nak agak. Tin kodok, tiar iti wo pakai siapa? Ya no nak datin gua ini, tidak saya dengan kuasa sendiri datin waran dia ini yang. Jadi suatu saat kara akan direndahkan. Dan kan sekarang dari raja biasa makan di raja di tempat istana akan dijadikan sama dengan sapi. Jadi lembu berarti sapi. Jadi kamu akan jadi sapi dan makanan kamu dari makanan kerajaan akan makan rumput-rumput di hutan-hutan sana sama sapi-sapi, hewan-hewan. Coba dibunuh juga gerak. Selama 7 masa, selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun sampai di situ sampai Al-Gunung itu jelaskan juga gerak. Dia ambil ini waktu lain malu ya begitu aku bantanya kok. Ini saya pun membuatkan saya ini tidak baik langsung dia bunuh dia tadi. Nah, seperti itu. Jadi karena orang raja ini dia juga dia sabar juga dia dengar. Ya tadi gitu. Ya. Ya inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku raja. Iya ala keputusan ekran, mendek keputusan ekran ya roh gerak. Jadi keputusan untuk yang berlaku atas Raja Nebukadnezar. Ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Jadi Tuhan, karena raja kerajaan nak kau nampak timen buam sapi no timen ada timen makanan buam sapi no berarti timen Ona gatu di tahun dari buku gerak. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embung dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Sehingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggilah berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu. Berarti kerajaan Tuanku akan kembali ke Tuanku. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarkanlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dan melakukanlah keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Nabi ya kobaku sekarang kobati ya we kero ay ora kobaku bertobat dari orga kitire be panua we kemudian kumina wana blalo ne wa we time jabutum dai we orga tiga kobaku ne wana tiga kobari ara kara me gar kolu jadi wam de ba ya kara me kabe pikiran manusia mah ganti pikiran binatang aja kara me berubah aja orga
Waktu dia sudah, setelah dia Nabi ini dibuatkan ini dia sudah memang sudah berjalan-jalan sampai dia bilang 1 tahun. Jadi firman Tuhan yang dia sampaikan ini, nubuatan ini sampaikan ini, dia sudah raja sudah lupa. Baru suatu saat dia jalan-jalan, raja ini dia jalan-jalan putar keliling. Baru dia lihat kerajaannya begitu besar, luas, semua orang hidup damai dan dia semakin kaya dan dia semakin makmur. Baru dia bilang begini, kalau bukan ini Nebukadnezar, siapa lagi? Dengan kuat kuasaku, aku membangun kerajaan yang besar. Aku dengan kuasaku, aku jadi kaya. Aku dengan kuasaku, semua orang saya, negara-negara saya sudah kuasai. Nah, dia bilang begitu. Itu yang mulai ayat 28 itu. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel pasal 4 ayat 28. Terus 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuasaan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi bukankah Babel yang besar ini, yang bisa dilihat oleh dari atas seluruh dunia ini, bukan siapa lagi kalau Raja Nebukadnezar yang bangun. Nah, dia langsung jalan-jalan, baru dia lagi meninggikan diri. Dia sudah lupa Tuhan. Jadi orang sudah tadi susah-susah itu hidup biasa, tapi kalau sudah jadi kaya itu banyak kita lupa Tuhan itu wajar biasa, ya toh. Orang miskin itu biasa selalu dia berdoa susah-susah, tapi setelah dia jadi kaya, apalagi kalau mungkin jadi, ya contoh mungkin jadi bupati, jadi pejabat, dia sudah lupa Tuhan. Semakin dia sombong, akhirnya dia direndahkan. Sama Nebukadnezar ini. Nebukadnezar ini dia jadi kuat, dia pikir dia karena dia sendiri. Tapi dia lupa Tuhan, akhirnya dia direndahkan. Ya, ayat 31. Ini yang keputusan Tuhan turun. Itu wow pakai baki. Daniel pasal 4 ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Ulawai kaki tiwa pakai dakwah kerajaanmu hari ini sudah diambil alih, kasih orang orang suara dari sorga. Karena kira ini pakai dakwah kerajaanmu sudah diambil alih. Ini dia kasih langsung. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan diada di antara binatang-binatang di padang. Karena kerajaanmu banyak menikmati anak yang mulai hari ini kamu akan diambil, tarik keluar dan tempat tinggalmu di kerajaan lagi tidak, tapi akan tinggal dengan binatang-binatang, dengan sapi-sapi di hutan. Ini keputusan langsung dikasih tahu seperti itu. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Kabel makanan raja di meja yang makan enak-enak itu sudah tidak ada lagi. Tapi hari ini makanan kamu tuh rumput gara-gara. Jadi makanan dia sudah berubah jadi rumput-rumput. Seperti sapi, lembu atau sapi. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Sampai warga sampai 7 tahun kena hukuman. Jadi hukuman Nebukadnezar ini diberikan 7 tahun. Setelah 7 tahun itu Nebukadnezar tinggal dia berasa sudah sapi. Jadi dia tidak, pikiran dia juga sudah angkat. Jiwa juga sudah diangkat. Dan pikiran manusia, jiwa manusia semua sudah diangkat dan dia diberikan jiwa sapi. Sehingga selama 7 tahun dia pikir juga dia sapi. Jadi dia makan apa? Dia makan rumput. Jadi dia raja, tapi dia pikir saya juga sapi, jadi dia makan rumput. Sampai 7 tahun hukuman itu dia sudah habis menjalani hukuman. Ya, jadi hukuman seperti kita kalau masuk di penjara itu kan ada batasnya. Sama juga Nebukadnezar diberikan hukuman berapa? 7 tahun dia jalani. 7 tahun akan cuma dia tinggal jadi wama karena
Dia punya rambut itu sudah sampai di tanah. Dia punya kuku ini sudah panjang seperti burung Raja Wali. Sudah panjang kayak rambut sudah tinggi, baru Tuhan kembalikan dia punya rohnya itu dari hati binatang itu diangkat, baru hati manusia dia kembalikan, roh jiwa manusia dia kembalikan, baru dia lihat begini, waduh saya tadi itu salah ya, oh ini itu Tuhan yang maha tinggi. Pada saat itu dia memuji Tuhan, oh Allah yang maha tinggi, baru selama ini saya sombong itu salah. Akhirnya itu baru Tuhan kembalikan. Kau kembali lagi sekarang di kerajaan, jadi Tuhan kembalikan kerajaannya. Saat itulah dia mulai meninggikan Tuhan. Ya, saat itulah dia mulai meninggikan Tuhan. Ya, jadi tidak boleh saat di sini ayat 3 ya Daniel pasal 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Jadi akal budinya Tuhan kembalikan kepada dia. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup, yang kekal itu. Karena kekuatannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jadi hari ini Nebukadnezar dia ini termasuk nubuatan. Jadi di mana dia bilang nubuatan bahwa Tuhan Yesus itu dia punya kerajaan itu kekal tidak pernah binasa. Jadi dia lihat Tuhan Yesus. Jadi Nebukadnezar termasuk orang yang nubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kerajaan kekal. Jadi kerajaan ini saya bangun besar, tapi itu sementara dia bilang. Tapi kerajaan Allah itu kekal. Karena itu kita hanya percaya, kita hanya meninggikan Allah, dan kita hanya merendahkan diri kepada Allah, sehingga boleh dia mengangkat siapapun mau. Siapapun jadi raja, Tuhan angkat sendiri. Walaupun dia orang bilang, dia ini orang bodoh, tapi Tuhan kalau dia angkat raja. Kalau Tuhan dia mau jadikan dia orang pintar, ya jadikan dia orang pintar. Jadi Tuhan bisa merubah apapun menjadi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang disampaikan. Jadi terakhir ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar daripada dahulu diberikan kepadaku. Jadi Arnold sudah Allah kali tiada orang, kerajaan ditambahkan lagi, dia diberkati lagi, dia jadi orang tambah diberkati lagi. Ayat yang terakhir, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga. Hanya Raja Nebukadnezar yang selama ini saya menyembah patung, memuji hal-hal yang tidak lain, dan juga saya selalu menyombongkan diri semua, tapi semuanya itu tidak ada. Tapi saya harus meninggikan Allah, memuji Allah, dan saya hanya menyembah Allah. Ini yang Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, dia mengaklamasikan bahwa supaya semua orang supaya meninggikan Tuhan. Dan segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, jadi Tuhan juga sanggup merendahkan orang yang congkak atau tinggi hati. Amin. Kembali kita ke tema lagi. Ini opak tino, Allah ini tidak berpenang gerak. Ini tidak berpakunya, Allah ini berpenang gerak. Setiap berkat yang kita terima itu kita harus sadar bahwa ini adalah berkat yang kita Tuhan berikan. Sehingga ayah jalan berkata kepada ini Tuhan yang karena percayakan saya seperti itu. Jadi supaya kita selalu memuliakan Tuhan dalam pekerjaan apapun. Jadi kita selalu apa yang sampai hari ini masih bernapas kenok, kita diberikan masih kesehatan kenok, itu semua karena siapa? Itu karena Tuhan Yesus. Ya, hari ini kan kita boleh ibadah memuji Tuhan itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena saya gagah, tidak. Hari ini saya juga bersyukur jemaat
Wana sudah mengundang saya pelayanan sini. Berarti saya ini karena pintar bukan, tapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus dan Wana kembali tahu ini jalan orang beki. Karena Tuhan juga tahu kalau saya firman ini saya sudah siapkan. Firman ini saya sudah khotbah beberapa kali. Karena hari ini saya tahu di kota-kota ini orang perang ini karena orang sudah sombongkan diri. Dia sudah anggap merasa berarti saya khotbah seperti ini bukan dasar dulu supaya komplit ini orang yang rendah tinggi hati karena rendahkan keuangan. Karena mereka sudah menombongkan diri. Saya sudah jadi bupati Karpanen. Tuhan rendahkan akhirnya mereka jadi perang. Nah, jadi beberapa kali saya sudah khotbah ini. Sehingga ini yang saya khotbah lagi. Jadi ayat hafalan tadi panggilan berbakti ayat sebagai kesimpulan tadi Yakobus pasal 4 ayat 10. Ayat hafalan itu baca apa ya? Yakobus pasal 4 ayat 10. Ini ayat hafalan yang kita Yakobus itu di belakang Ibrani kah? Ya, Yakobus pasal 4 ayat 10. Ini sesuai tema ya, rendahkan diri. Ini tidak panjangnya udah tema orang. Rendahkan diri. Ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yakobus pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ulang lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tunggu lagi. Kira-kira ada orang tidak berpakai alalan tiap lagi. Dan ini tiap kenal alalan ini tidak berpakai lagi. Mesti ada apa lagi? Tiga nego. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan khusus mengajarkan kami supaya selalu rendah hati, selalu apapun, walaupun lalu kami dalam kondisi apapun, bahwa kita harus menyadari bahwa setiap berkat Tuhan itu hanya karena kemurahan Tuhan yang kita terima. Kalau kami boleh sampai hari ini masih bernapas berarti itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh bisa sekolah, bisa bekerja, bisa keluarga, bisa baik, anak-anak kami semua sekolah dengan baik, maka itu bukan karena kami boleh gagal, tapi semua karena Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini kami telah didengar. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami pegang firman ini dan melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hanya Tuhanlah kami tinggikan, memuliakan. Dan kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Wa nobala ala kali apa? Ada bukan asal mawari ti berkeparan ti tidak berpindah. Mesti kita ni orang Yakobus pasal 4:10 orang kita tidak naralan tiap nani orang. Jadi kita tidak punya apa kena ala tebe marinus. Ala nanti orang terima kasih aku. Mani orang ala ni ngorme. Jadi pakarong gori ngorapa ni obat logon gori bapa ni ala ni ngoraj terima kasih aku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Ya Tuhan memberkati. Shalom.